I just fell in love with a gangster, so he put my name in the top. But I don't let him come to the crib, so we get it on when we out. Nowadays I be ducking them cameras, and they heard that I'm up on them banners. Calling my phone, but they know I don't answer. In the hood I'm like Princess Diana. Halo semuanya, kembali lagi bersama Nevermore. Kenapa nih duduk sendiri nih? Ada apa nih? Ya, jadi Aca ada perlu ya. Apa perlunya? Ada hati yang harus dijaga. Oh my god. My god, oh my god, oh my god. Mau review apa nih? Kali ini mau review apa? Kelihatan meren, kelihatan nih mau review apa nih? Ih, jadi Jin Aladin ya? Jin Aladin mau warna biru. Oh my god. Ini tebak, coba sekali lagi. Sekali lagi. Zuko. Benar. Ini ceritanya jadi Zuko hijaber. Nah, jadi hari ini aku Arum akan mereview live action dari Avatar The Last Airbender dengan 2 mic karena Aca tidak ada bersama aku sekarang. Sedih banget. Jadi buat kalian yang baru tahu atau yang udah ngikutin, nah Avatar The Last Airbender tuh sebenarnya ada animasinya dan sekarang itu lagi rilis adaptasi live action di Netflix. Nah, kalau misalnya kalian yang ngikutin animasinya pasti tahulah premis opening Avatar The Last Airbender yang itu loh, yang api, air, tanah, dan udara yang kayak gitu. Terus yang semua berubah sejak negara api menyerang, pasti tahulah. Nah, itu tuh ternyata disebutin juga di live actionnya, tapi nggak di opening gitu, tapi disebutinnya waktu Katara sama Sokka itu bawa Aang ke desa mereka. Terus neneknya itu bilang premis yang ada di opening animasinya itu. Nah gitu. Nah, awal-awal nonton itu kerasa banget kalau world buildingnya itu digarap dengan sangat baik. Perubahannya nggak banyak, bahkan kayak plek-ketiplek dari animasinya. Tapi aku suka banget sama gaya arsitektur tiap nation, itu digarap dengan sangat baik ya. Jadi kayak kelihatan gitu perbedaan dari setiap misalnya Fire Nation, Earth Nation, Water, sama Air gitu. Sama kreaturnya juga dibuat keren lah visualisasinya, kayak spirit, makhluk-makhluk spiritnya yang kayak gitu. Nah, terus ngomongin soal cerita nih ya, kan Avatar live action itu cuma ada 8 episode. Sedangkan di animasinya itu, book 1 itu ada 20 episode. Bayangin mereka meringkas cerita itu sepadat apa. Sebenarnya di live actionnya ini, si Aang itu dibuat lebih realistis karakternya, jadi lebih serius dalam menanggapi perang yang terjadi di antara 4 negara ini. Nah, padahal kalau di animasinya itu banyak side mission yang bikin dia tuh bersenang-senang dulu lah, kayak misalnya dia tuh ada yang naik ikan koi raksasa atau berseluncur sama penguin dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Di book 1 itu sebenarnya Azula itu belum dimunculin. Seharusnya. Jadi di season 1 itu harusnya kalau misalnya mau disamain sama animasi, dia harusnya belum muncul. Nah, jadi sebenarnya di live action ini banyak cerita yang di-cut, terus di-merge, dan ada juga timeline yang dimajuin. Jadi karakter yang harusnya belum muncul dimunculin duluan. Tapi nggak bikin ceritanya jadi aneh, karena mereka ngeringkas ceritanya tuh bagus banget. Jadi cocok gitu, nggak aneh walaupun dia muncul duluan. Di luar book lain yang muncul di season 1 ini, live actionnya bukan Azula doang. Kalau kalian mau tahu siapa, nonton aja sendiri live actionnya. Tonton sendiri dong. Yoi. Jangan bajakan ya. Yoi. Jangan ya. Kita harus dukung. Support artis. Support. Nah, terus yang gak kalah keren tuh, pokoknya fresh banget menurut aku nih ya, menurut kita, cara mereka merepresentasikan setiap nation. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh di Pulau Kyoshi, mereka tuh menggambarkan rakyat Jepang dari bangunannya, baju-bajunya. Terus kalau di kuil udara itu bangunannya itu terinspirasi dari Tibet. Dan kalau Omashu terinspirasi dari Asia Selatan dan lain sebagainya. Terus untuk choreo bending fightingnya juga nggak kalah keren gitu. Walaupun ada tiba-tiba slow mo yang kerasanya agak aneh, tapi power mereka tuh kerasa banget, nggak kalah keren dari animasinya yang Anjay.
Ya gitulah. Kayak Siap jadi Zoro. Zuko. Zoro. Mentang-mentang Zoro suka ini terus sesat tiba-tiba. Oh my god, salah. Aduh, entar. Aduh. Rambut Terjadi kesalahan. rambut Zuko. Udah. Oh iya. Sorry. Lanjut lagi. Princess Zuko. Sassy Zuko, sassy. Oh my god. Period. Nah, terus kalau menurut aku nih ya, menurut kita yang kurangnya itu dari alurnya. Misalnya episode 1-3 itu kelihatan lah tensinya tuh cepet, misalnya ceritanya tuh lancar. Tiba-tiba di episode 4-5 tuh jadi ceritanya tuh jadi lambat. Jadi kayak ini kayak episodenya jadi kayak dibuang-buang begitu aja, padahal mereka tuh ada 8 episode dan di episode 4-5 tuh jadi kayak turun gitu. Nah, tapi habis gitu ya? ngedrop. Tapi habis dari situ sampai final naik lagi gitu, lancar gitu. Berarti ada adegan yang nggak usah lah ya sebenarnya gitu. Iya, tapi Dimasukin gitu. dimasukin, terus ceritanya ada yang diubah dikit lah, tapi penyesuaian yang mereka lakukan di live action ini masih bisa diterima, nggak terlalu aneh. Tapi nggak terlalu bagus, tapi bisa diterima gitu. Iya, bisa diterima, tapi ya walaupun sebagai orang yang mengikuti animasinya dan bahkan rewatch berkali-kali tuh ya kayak oke, tapi gak apa-apa. So far so good lah ya. Iya, so far so good. So So far so good. Ya pada akhirnya seenggaknya mereka bisa membuktikan kalau live action Avatar The Last Airbender ini bisa dilakukan dengan baik. Mengingat waktu itu pernah ada film live action yang ya yang botak yang mana nih? Botak mana lagi nih? Ang mana lagi? anggap aja ya udahlah, kalian tahu pokoknya begitu. Garingnya kalau sendiri siapa yang kangen Aca? Saya Bang. Aca. Sini dong pakai Ca. Jangan terus kau menjaga hati, Ca. Jagalah hati kita, Ca. Lihatlah, aku sudah effort untuk menjadi Zuko. Iya, Zuko-chan. Oh my god, Zuko-chan. Oh my god. Nah, aku mau nanyain ini juga nih, soalnya kan aku mau nonton nih. Kalau misalnya dari segi FX-nya tuh kayak yang CGI gitu-gitunya, tuh menurut kamu kayak gimana tuh? Dibandingkan animasinya? Oh, dibanding. Jadi kalau misalnya kita ngeliat tuh kan kayak animasi angin, kan kalau di animasinya tuh kelihatan banget angin tuh warnanya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Di live action kan gak terlalu kelihatan, tapi tetap bagus gitu. Apalagi yang apinya, pokoknya pas lagi berantem ngeluarin api-apinya tuh si koreografi apalah itu keren banget. Yang bertarung kayak koreografi pertarungannya lah ya. Pokoknya nggak aneh kok, nggak aneh banget, bagus. Masih bagus. Bagus banget. Oh, dari segi ini make upnya juga, maksudnya kayak Zuko ada luka bakar kan? Yang lu pakai sekarang Iya. Tuh luka bakar Zuko di situ bagus gak? Realistis? Bagus lah, lebih bagus daripada ini. Ini mah nubi. Tapi aku sudah berusaha, guys. Jangan dijudge. Bukan makeup artis ya, guys. Iya, bukan makeup artis. Kita di cafe doang. Saya cuman artis. Iya, kita cuma Bukan artis. make up artis. Kita artis. Yang makeup gitu selain Zuko. Nggak ada sih. Paling ini sih yang keren tuh tato dari ras angin. Jadi tatonya tuh ternyata bukan, kan kalau di animasinya tuh kelihatannya cuman biru doang, panah kan. Gitu ya? Cuman polos gitu. Tapi kalau di live actionnya tuh ada detail-detail ininya. Ini kayak di dalam kulit dong berarti mungkin ya? Iya, jadi kayak ada ornamennya gitu di dalam ada panahnya teh. ornamen. Jadi panahnya tuh bukan cuman biru doang, biru. tapi ada ornamennya kayak gitu, keren. Menurut kamu, tapi kalau misalnya ini nih sound efeknya nih gimana nih? Yang duar-duar-duar-duarnya tuh gimana? Nah, kalau misalnya dar-dar-darnya juga pas nih ya, bahkan masih bikin kita nostalgia sama animasinya karena semirip itu. Terus kayak efek pas si Zuko datang tuh ciri khas banget lah, teknik ya gitulah. Nanti dicontohin ya, diedit. Anjay. Pokoknya pas si Zuko datang tuh ini suaranya sama banget kayak di animasi, jadi kayak keren. Oh, dapat ya? Iya, aku merasa puas pas nonton itu. Ada sound itu tuh kayak Ini yang aku tunggu. Ciri khas Zuko. Oh, berarti kamu nanti mau datang mau datang terus ada sound itu? Harus ini, dia datangnya selalu sama Uncle Iroh, jadi nggak bisa
Kita nggak ada Uncle Airoh di sini. Nanti diedit dong, bisa dong. Kamu mau ngedit? Males ya? No. Nah, terus satu lagi nih, kan selain Promise tadi yang kayak opening animasinya, kan endingnya juga tuh yang cuk. Kok yo. Iya, nah itu. Oke. Nah itu di tiap episode juga endingnya kayak gitu di live action. Udah itu aja tambahannya. Walah, dapat lah ya. Iya, dapat. Nostalgianya dapat ya. Iya. Cuman kalau di live action cuman polos aja, nggak ada gambar gunungnya gitu. Oh iya. Cuma si soundnya aja. Iya, sama tulisan udah gitu. Oh iya, untuk skor nih, rate dari kita untuk Avatar The Last Airbender live action. Oh my god. Ada di, kalau dari 10 itu ada di 8,5. Good job. Babe. Tapi jujur karakter castingnya tuh imut-imut mukanya. Mereka umurnya emang masih kecil kan di ceritanya itu. Kalau di animasinya Aang itu 12 tahun, Katara 14, Sokka 15. Tapi kalau misalnya di live actionnya kayak mereka tuh jadi beda jauh gitu. Aangnya imut banget dan pendek gitu, lucu. Bayangin nanti, spoiler dikit, anak sekecil itu menikah dengan Katara. Oh my god. My god. Apakah itu termasuk grooming? Tidak, kan Aang pada dasarnya udah 112 tahun. Oh iya. Dia di dalam es. Lah berarti Aang yang grooming. Iya. Oh my god. Aang pedofil. Parah lah. Aang. Ya begitulah pendapat kita dalam kurung aku dalam kurung kita tentang adaptasi live action Avatar The Last Airbender. Buat kalian yang suka video ini boleh di like, dan yang belum subscribe boleh subscribe. Support kita dan subscribe. Iya, support dengan subscribe. Ini subscribe. Dan buat yang ingin ngobrol boleh komen di bawah ini. Ya, pokoknya kita kalau bisa kita interaksi ya guys. Dan follow Instagram kita di never.more.id. Kalau untuk Instagram aku sekarang lagi rehat. Kita harus detox media sosial. Oh my god. Tapi kalau untuk Nevermore kalian harus update. Enggak, kalian nggak boleh detox media sosial. Iya, kalian nggak boleh. Kita nggak apa-apa. Tapi Nevermore tetap ada. Tapi kalau aku pribadi, Nevermore signing off. Thank you semuanya. Bye.